Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN atau muatan pembelajaran PPKN. Muatan pembelajaran PPKN hari ini yaitu di modul tema 9 yang berjudul Berlomba-lomba berbuat kebaikan, unit 1, Pancasila Pribadi Bangsaku. Masih ingat ya lambang negara Indonesia dan semboyannya? Nah, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan dari negara Indonesia yaitu berbeda, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ingat kembali ya sila dan simbol dalam Pancasila. Nah, di buku ada kolom-kolom yang butir Pancasila. Sila pertama isinya apa, bunyinya apa, simbolnya apa. Contohnya sila pertama itu bunyinya Tuhan Yang Maha Esa, simbolnya bintang. Nah, agar kalian ingat kembali dan hafal lagi, nanti kalian buka bukunya, buka modulnya, diisi sendiri ya, biar kalian ingat. Pembelajaran pada kali ini yaitu Pancasila Kepribadian Bangsa. Nah, bagaimana sih Pancasila kenapa menjadi kepribadian bangsa? Nah, sebelumnya dibahas dulu rumusan Pancasila yang benar itu dan sah terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti kalau kalian membuka pembukaan Undang-Undang Dasar, coba dilihat di alinea keempat, pasti ada Pancasila, bunyi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, oleh karena itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak mungkin cuma 4 sila doang, tidak mungkin cuma satu sila doang, cuma ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nanti kalau cuma ketuhanan tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada rasa keadilan. Maka Pancasila itu termasuk kesatuan yang utuh. Tadi sudah disinggung ya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu apa? Nah, penjelasannya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas itu sesuatu yang menonjol dari bangsa Indonesia. Nah, ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki dan menerapkan nilai-nilai kepribadian Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kerakyatan, kemanusiaan, dan nilai keadilan. Yuk, mari kita bahas nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan atau religius. Bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia itu semua pasti mempunyai agama, karena di Indonesia ada ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi sila pertama. Berarti semua warga Indonesia pasti memiliki agama walaupun berbeda-beda. Nah, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena itu di negara Indonesia tidak boleh ada pemaksaan agama. Nah, kalau menyaksikan video ini sambil membuka buku modulnya masing-masing ya. Nah, seperti gambar di bawah ini, ada gambar tempat ibadah agama di Indonesia, karena di Indonesia itu ada 6 agama. Nanti di kolom-kolom ini diisikan ya, itu kan ada pertanyaan,
Kalau ini gambar masjid itu tempat ibadah agama apa, ini ada gereja, ini gambar apa, terus di sini tempat apa namanya, nama agamanya. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Hormat, menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama walaupun berbeda. Kita harus saling menghormati walaupun berbeda agama dengan temannya, tetangganya, atau saudaranya. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya pengakuan terhadap kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, makhluk bermartabat yang berhak mendapatkan perlakuan adil dari sesama. Contoh nilai kemanusiaan yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. Maksud saling mencintai sesama manusia itu ya saling memberikan kasih sayang, saling membantu saat mengalami kesulitan. Yang ketiga, melakukan musyawarah, jujur dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kelima, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan. Contoh sikap dan perilaku penerapan nilai-nilai persatuan yaitu 1. Menjadikan kesatuan dan persatuan Indonesia adalah hal terpenting demi kerukunan bangsa. 2. Adanya sikap gotong royong dan saling membantu. Saat kerja bakti kita harus gotong royong, atau melakukan pekerjaan berat kita harus gotong royong dan harus saling membantu sesama teman. Tapi bukan berarti saling membantu saat ulangan ya. Yang ketiga, cinta tanah air dan melahirkan jiwa rela berkorban dan berjuang demi bangsa. Yang keempat, bersama-sama membangun dan memajukan bangsa. Yang kelima, menghargai perbedaan sesama warga negara Indonesia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Contoh singkat dari nilai kerakyatan itu adalah 1. Mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, bermusyawarah dalam hal apapun untuk kepentingan bersama. Kalau kita mau mengambil keputusan, maka harus dilakukan dengan musyawarah. Yang ketiga, musyawarah dilakukan secara baik, diterima dengan akal sehat dan menerima hasil musyawarah. Yang keempat, turut serta dalam hal apapun di dalam masyarakat. Kalau di masyarakat ada kerja bakti, sebaiknya kita ikut kerja bakti. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tugas hari ini adalah mengerjakan penugasan 1.1 halaman 13, mengisi kolom bunyi sila Pancasila halaman 2 dan halaman 4-5 menyebutkan tempat ibadah sesuai gambar. Selamat mengerjakan, semoga Allah memudahkan. Nanti hasilnya difotokan dan kirim ke ustazah ya. Deadline-nya minggu depan. Semangat.
Cukup sekian video dari Ustazah. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.